Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airatul Bahria dari cabang Bangkalan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi 3 tentang strategi pengembangan ekonomi di era revolusi industri 5.0 sebagai upaya membangun ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Oke, ini materi yang akan saya bawa. Kita coba terfokus pada konteks pengembangan ekonomi. Maka saya sederhanakan menjadi 2 poin dari pengembangan ekonomi ini, yaitu pertama adalah planning dan yang kedua adalah goals. Mengapa saya menspesifikkan planning dan goals untuk upaya atau urgensi membangun ekonomi yang maju? Ya, jadi begini. Jika impian atau tujuan itu tidak bisa dicapai sekarang, maaf. Jika impian atau tujuan itu bisa dicapai sekarang, mengapa kita harus menunggu pada tahun 2045 gitu loh? Kalau kita bisa mencapai tujuan atau impian itu sekarang, mengapa kita harus menunggu di tahun 2045 gitu? Artinya apa? Yaitu bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, yaitu dengan melakukan planning, perencanaan secara matang dan secara terstruktur atau terarah gitu. Karena apa? Hampir semua goals atau capaian itu tercapai atau terwujud dengan adanya sebuah planning, sebuah perencanaan yang matang dan strategis gitu. Dan hal ini juga terbukti. Bagaimana kita membuktikannya? Saya ambil contoh dari kegiatan training LK2 ini ya. Saya ambil contoh ketika panitia intermediate training LK2 ini akan mengadakan kegiatan LK2. Maka apa hal pertama yang mereka lakukan? Yaitu tentu menyusun atau membuat planning itu tadi. Oke, mari kita pilih tujuannya apa dulu. Melakukan training kan, ini anggap sebagai tujuan yang akan dicapai dengan pelaksananya training. Nah, kemudian apa yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan ini? Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan melakukan planning yang baik dan matang, seperti mulai dari mengatur rundown acaranya, tanggalnya kapan, materinya siapa saja. Itu adalah bentuk dari planning untuk mencapai tujuannya. Itu apa? Terlaksananya training LK2 ini dengan sempurna gitu. Oke. Tetapi perlu diingat ya, untuk mencapai itu hanya sebagai contoh saja. Oke, kembali lagi, perlu kita ingat ya, dalam merencanakan sesuatu atau membuat planning terhadap suatu tujuan, jika kita benar-benar ingin mencapai tujuan itu, maka jangan hanya berplanning saja gitu. Planning tanpa gerakan itu sama saja akan sia-sia. Jadi pesan saya, marilah kita optimiskan diri kita untuk mencapai tujuan kita atau impian kita dengan planning yang sudah kita tata dari sekarang, kita rencanakan dari sekarang, kita susun dari sekarang. Jadilah perencana yang baik dan pelaksana yang baik. Artinya bagaimana? Perencana yang baik, ya kita dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tujuan kita. Kemudian menjadi perencana yang baik itu bagaimana? Yaitu bagaimana kita dapat mengimplementasikan planning kita itu tadi secara faktual atau nyata di kehidupan sesungguhnya. Jangan hanya kita itu tong kosong nyaring bunyinya gitu, hanya berencana saja, hanya menyusun taktik saja, menyusun rencana saja, tetapi kita tidak mau bergerak, tidak mau
mengimplementasikan dari rancangan itu ya sama saja, selamanya impian tidak akan pernah terwujud gitu. Jadi marilah kita menjadi perencana yang baik dan pelaksana yang baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.